Salam sejahtera, semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, yuk bisa Excel akan sharing mengenai cara menggunakan auto filter. Nah, di menu filter ini ada dua, yaitu advanced filter sama auto filter. Kali ini yang kita bahas adalah auto filter. Ya, yang belum subscribe dan like, dibantu subscribe dan like dulu agar kita lebih semangat lagi membuat konten-konten ya mengenai Excel dari dasar sampai mahir ya. Nah, cara menggunakan auto filter ini seperti apa? Filter ini adalah salah satunya kegunaannya untuk mengolah data atau menganalisa data sesuai dengan yang kita filter sesuai dengan keinginan kita ya. Namanya filter itu adalah memilih. Cara gunaannya gimana? Ya, seperti ini. Nah, kalau kita mau filter, kita punya data seperti ini. Ya, kalau ini terisi full semua, tidak ada baris atau kolom yang kosong, kita bisa langsung ke data, filter. Kita klik salah satu tempat aja, kita pilih filter. Ya, otomatis di atasnya sudah muncul tanda panah ke bawah ya. Saya bilang panah ke bawah, ini bisa dipilih. Nah, ini udah muncul fungsi auto filternya ya. Atau cara lain, ini saya hilangkan dulu, saya klik sekali lagi, dia hilang ya, berarti auto filternya itu hilang. Cara kedua bisa kita blok. Kalau misalnya ada kolom atau misalnya baris yang kosong, kita blok semua, kita pilih filter ya, otomatis dia juga muncul ya, remnya yang kepake semua ini ya. Lebih bagus lagi teman-teman, format as table ya. Kita kalau format as table, otomatis yang dalam satu table ini akan terpilih semua. Nah, ini misalnya saya mau memfilter atau saya mau memilih yang klubnya itu adalah layar misalnya. Saya tinggal klik di sini, saya pilih layar. Ini uncheck, kalau select semua berarti semuanya muncul. Saya klik, saya munculkan layar saja, apply, otomatis yang lain hilang. Yang lain itu hilang, nggak terhapus ya, dia hanya disembunyikan. Coba lihat di sini ya, kita ada baris 5, langsung baris ke 7, langsung baris 9 ya. Yang lainnya adalah di hide, berarti dia nggak hilang, dia hanya disembunyikan saja. Tapi ini untuk analisa, kita terlihat secara mata ya, terfilter nama layar saja yang muncul. Jadi kalau misalnya saya mau muncul dua kriteria, layar sama laser misalnya. Oke. Nah, otomatis dia akan muncul layar sama laser ya ini. Nah, filter ini juga tidak mesti kita klik yang muncul di sini saja ya. Misalnya saya mau munculin ini ya, misalnya saya mau munculin sesuai keinginan saya. Saya mau munculin semua klub yang begin with, berarti yang mulai dengan huruf L misalnya. L, oke. Nah, otomatis yang muncul yang depannya huruf L itu muncul layar, laser, ya, lana muncul semua. Ya, ini kita bisa gabungin juga. Misalnya saya mau munculin yang poinnya berapa. Ya. Nah, ini misalnya saya mau munculin salah satu klub dari semua klub ini, ya kan? Saya mau munculin misalnya yang angkanya 424 saja skornya, otomatis muncul layar saja. Ya. Nah, kalau saya sudah melakukan banyak filter, saya mau kembalikan ke awal misalnya. Tanda dia ada filter atau enggak di sini. Kalau ada dia tanda panah ke bawah, berarti dia tidak ada di filter, tapi ada gambar corong di kanannya ini, ya. Ada gambar corong di gambar samping kolomnya ini, berarti dia ini ada filternya, ya, seperti ini. Di sini ada filternya, ini enggak ada. Nah, kalau kita mau hilangkan filternya semua, ya kita nggak perlu klik satu-satu. Kita bisa ini clear filter, ya kita bisa klik clear. Otomatis semua filter yang sudah kita lakukan itu hilang semua ya. Nah, selain tadi begin with, kita bisa juga kita gabungkan dengan wildcard ya. Kita bisa gabungkan dengan wildcard ya. Misalnya saya mau munculin huruf depannya L ya, dan di tengahnya mengandung huruf L, berarti yang muncul ini laser ya. Saya mau munculin ini, kita bangunkan nge-wildcard untuk cara menggunakan wildcard.
dasarnya bisa lihat di deskripsi di bawah. Nah, ini kita lanjut. Misalnya contents, berarti dia mengandung apa nih? Saya mau mengandung dia huruf L sama E. Kalau kita tulis seperti ini langsung, coba kita lihat. Konten ya. Kalau secara arti kan mengandung huruf L sama E. Oke. Dia nggak ada yang muncul. Kenapa? Karena kalau kita langsung tulis L sama E, artinya di sini adalah dia harus beruntun LE, dia baru muncul ya. Di klub ini ada muncul misalnya lesehan, nah baru dia LE gandeng, LE-nya harus gandeng dia baru muncul. Tapi kalau enggak, kita mau mengandung huruf L sama E, berarti kita tulis misalnya huruf depannya mengandung L, sisanya adalah E misalnya. Dan ini wildcard ya, kita pakai wildcard. Oke. Nah, baru dia muncul laser. Ya, cara penggunaannya seperti ini. Ya, kita clear juga, ya hilang. Dia muncul semua lagi, ya. Ini tinggal dicoba-coba aja, mau begin with, mau terakhirnya apa, ya. Kita mau custom. Berikutnya saya akan membahas mengenai filter, auto filter ini tentang berupa tanggal nih. Ini bentuknya tanggal, otomatis filternya ini di dalamnya juga berubah. Coba lihat, ini dia muncul tahun, ya, Desember, ada tanggalnya, ya, ke bawah nih. Ya, ini juga bisa kita urut-urutkan, ya, kita sort dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Nah, ini fungsi mengenai sort itu dasarnya ada juga di deskripsi, bisa diklik dan bisa melihat videonya kalau ingin lihat. Nah, ini juga kita bisa klik sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya mau yang lahir tahun 82 aja. Saya tinggal apply. Berarti yang muncul yang lahir tahun 82 saja gitu loh. Atau saya mau munculin yang bulan Maret saja misalnya. Oke. Saya uncheck. Bisa nggak seperti ini? Misalnya, kalau kayak gini kan kita susah ya cari bulan Maret nih. Bulan Maret aja di sini. 1982 bulan Maret. Oke. Nah, ya yang muncul 1982 bulan Maret dia muncul. Nah, selain menu yang ada di sini, bisa juga seperti tadi, kita bisa nih ke data filter. Nah, ini pilihannya lebih banyak, berbeda. Kalau sudah dia formatnya tanggal, berbeda dengan yang teks tadi ya. Teks tadi, begin with, dan lain-lain. Nah, ini kalau dia tanggal, dia sesuaikan dengan formatnya. Kita mau munculin before, after, between, ya tanggal di antara, mau tak munculin tanggal besok, today, ya yang semalam, yang bulan depan, minggu depan, ya yang minggu ini saja. Kalau ini misalnya berupa penjualan, ya penjualan minggu ini saja, penjualan terakhir, atau next quarter, this quarter, ya tahun depan, tahun ini, dia banyak. Ya, ini semuanya semakin teman-teman banyak coba akan lebih tahu semakin banyak. Ya, misalnya ini year to date. Apa sih arti year to date? Year to date itu adalah penjualan tahun berjalan. Tahun berjalan artinya apa? Mulai dari Januari tahun ini sampai hari ini. Ya, itu artinya year to date. Nah, kalau misalnya kita mau filter nih, all filter date. Nah, kita mau pilih bulan saja, yang lahir bulan berapa, ini bisa dari sini. Misalnya Maret. Oke, kayak tadi. Berarti yang bulan Maret itu muncul semua. Ya. Nah, kalau misalnya saya mau pilih data filter di sini, saya mau filter mengenai quarter. Ya, ada istilah lagi quarter. Kalau dalam penjualan, ya, kita mengenal istilah quarter atau semester. Kalau quarter ini adalah dia quarter itu adalah per setahun itu dibagi 4, ya berarti 3 bulan 3 bulan, ya bulan Januari sampai Maret, bulan April sampai ini kalau quarter 2 bulan April sampai dengan Juni, quarter ketiga Juli sampai September, quarter keempat adalah Oktober sampai Desember. Nah, kalau misalnya kita bicara lagi semester, kalau semester itu 1 tahun dibagi 2, berarti 6 bulan semester itu. Semester 1 Januari sampai Juni, semester 2 itu adalah Juli sampai dengan Desember. Ya, misalnya saya di sini saya pilih quarter 1, benar nggak? Ya, yang muncul adalah Januari sampai Maret aja ya, berarti kebetulan sama. Saya pilih lagi misalnya. Saya pilih quarter 4 misalnya.
all filter, saya pilih kuartal 4 ya. Yang muncul adalah Oktober sampai dengan Desember. Atau misalnya saya mau pilih date between, berarti di antara tanggal, misalnya di antara tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini is between ya. Nah, is between, nah berarti dia akan muncul. Misalnya saya muncul ini 18 Maret 1980 ya, sampai saya pilih sampai dengan 31 Desember misalnya. Berarti 12 bulan 12 tanggal 31 tahun 1982 misalnya. Oke, berarti dia akan munculin yang besar dari tanggal antara tanggal 18 Maret 1980 sampai 31 Desember 1982. Oke, kita cek ya. Ini dia munculnya. Ya udah sesuai dengan pilihan kita ya. Atau misalnya ini juga sama, kalau untuk angka ya ini yang kita bilang tadi, dia munculnya juga seperti ini. Kita mau pilih semua tinggal select all, atau misalnya mau pilih angka tertentu tinggal pilih salah satu ya, apply, dia akan muncul tanggal yang kita pilih. Nah, atau misalnya saya mau pilih ya lebih besar, lebih kecil, top 10 saya mau pilih misalnya. Ya, atau di atas rata-rata bisa pilih juga, above average. Ya, berarti yang di atas rata-rata. Jadi kita tidak perlu lagi membuat kolom bantu. Nah, biasanya mereka tidak menggunakan fungsi-fungsi di sini. Mereka menggunakan kolom bantu sendiri. Bikin rata-rata dulu, ya kan? Nah, baru pilih di atas itu. Misalnya kita mau between, itu juga bisa. Berarti between di sini misalnya poinnya 30 sampai 40. Oke. Ya. Nah, ini ya, tinggal dicoba-coba aja salah satunya di sini ya. Mau average, above average, mau top 10. Nah, oke. Nah, top 10 ini. Nah, kita udah pilih top 10. Ya, ini kita udah pilih top 10, kenapa munculnya cuma 6? Ingat di sini ada filter. Ya, ini coba kita clear dulu. Nah, ini otomatis akan muncul yang 10 besar saja. Ya. Benar nggak? Kita cek. Paling kecil 26 di sini. Ya, benar ya. Top 10-nya adalah ini ya. Nah, itu cara menggunakan auto filter. Ya, intinya di sini saya ulang sekali lagi, dicoba-coba saja ya. Jangan coba dilihat ya. Semakin kita coba itu akan semakin diingat. Sampai di sini saja sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tekan tombol like atau jempol jika menyukai video ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng jika mau mengetahui ada video baru dari channel ini. Tekan tombol komen dan isi jika ada pertanyaan, saran, atau ide untuk video-video berikutnya. Tekan tombol share jika merasa bermanfaat dan ingin dibagikan kepada teman, saudara, ponakan, atau adik kakak yang mau belajar. Sekali lagi, terima kasih.